dari 7, 6, 5, 4, 3, 2 itu belum ada. Di depan sebuah inovasi baru dari kami untuk menyingkat sebuah agenda diskusi rutin untuk menjadi satu aja kasarnya. Tapi kan kasar itu dia sebutan dari kajian strategi yang dimana powernya dari kasar sendiri itu kan bisa di bagian pemikirannya. Itu tuh paling susah itu waktu dikomunikasi sih. Oke. Pasti kan kalau misalkan kastrak itu kan bahas isu-isu. Dan kita tuh bisa ngasih penjelasan ke teman-teman. Tapi kendala dalam kita menentukan topik atau isu yang ingin kita angkat di proker dan agenda yang akan kita laksanakan itu. Laksanakan acara pelatihan diskusi. Nah, ngopi itu sebagai implementasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pratama Nabila Rizky. Di sini saya akan menjalankan proker agenda mini podcast dari divisi Kominfo nih. Nah, ini bersama dengan divisi Kastrak nih dari tamu spesialnya. Oke, kenalin aku Muhammad Aziz dari tim FKM Polinas sebagai ketua divisi Kastrak. Perkenalkan, nama aku Raisa Jania Rahmat sebagai staf Kastrak. Halo, saya Ulaya Fadilar Sungkia sebagai staf Kastrak. Halo, nama aku Faradila Sianingrum sebagai staf Kastrak. Oke, ya. Udah kenalan semua ya nih berarti. Ya. Ngobrol-ngobrol santai aja ya Kak ya. Yuk. Apa ya? Nanya-nanya mungkin kabarnya dulu gitu. Kabarnya baik semua atau ya? Alhamdulillah. Kurang kalau saya Pak. Kurang kenapa ya? Kurang sakit aja sih. Kurang sakit aja. Oke. Dari Kak Raisa ini? Baik. Dari Kak Ulaya? Baik. Sangat baik. Dari Kak Ila ini? Baik-baik aja, Pak. Baik-baik aja. Oke. Oh, ini tadi berarti dari kos ya Kak? Atau ada yang asli Semarang nih? Aku asal Kudus sih Kak. Aku di sini ngekos. Oke. Kalau Kak Raisa? aku jadi langsung kerja di sini. Berarti dari kos ya? Iya. Ulaya? Aku sama kayak Aziz dari Kudus. Ini ngekos. Oke. Berarti kalau Kak Dila ini? Aku juga ngekos, di sini aku dari Bekasi. Berarti ngekos semua nih ya di Semarang ya? Oke. Mungkin aku bisa lanjut ke pertanyaan aja gitu ya Kak ya. Boleh. Ini kan teman-teman ini mau mungkin bisa nanya-nanya lebih nih buat kedepannya itu kalau semisal nanti ke divisi Kastrak itu ada apa aja gitu. Terus di FKMPI itu divisi Kastrak itu berperan sebagai apa gitu. Sebentar Kak ya. Untuk Kastrak sendiri itu kedepannya bakal ada ngopi, sama Kastrak tuh. Karena yang sudah kita lalui itu kan sudah pertama ada pelatihan diskusi, terus ada juga diskusi terbuka. Nah, sedang progres juga ada agenda baru Kastrak Plus dan depannya tadi tuh akan ngopi sama. Kalau boleh tahu itu ngopi itu acara apa ya Kak? Wah, yang ngopi itu agenda Kastrak baru nih. Oh baru banget nih ya? Baru banget, anget banget dari apa ya? Nih, dari 7, 6, 5, 4, 3, 2 itu belum ada. Di depan sebuah inovasi baru dari kami untuk menyingkat sebuah agenda diskusi rutin untuk menjadi satu aja. Oh, jadi kayak apa ya? Kayak peleburan dari proker agenda yang sebelumnya itu gitu ya, Kak? Betul. Oh, oke. Kalau yang tadi Kastrak Kelas itu apa ya, Kak? Oh, boleh dijelasin lebih lanjut? Oke, untuk Kastrak Kelas itu juga sama, itu lebih ke agenda Kastrak sendiri dan itu sama-sama barunya.
baru banget di angkatan 8 tim Ketempelan ini pada divisi Kasrak itu tujuannya gimana biar nanti tim divisi Kasrak itu biar ada ini Kak kayak apa namanya gimana tuh mereka benar-benar saat lulus dari tim divisi Kasrak tuh mereka mampu menerapkan dari aspek-aspek sama fitur-fitur yang ada di Kasraknya. Seperti kan Kasrak itu dia sebutan dari kajian strategi yang dimana powernya dari Kasrak sendiri itu kan bisa di bagian pemikirannya. Nah, berarti Kasrak itu mengacu pada output di mana kita mengasah pola pikir kita. Ya, gitu. Berarti kayak itu sebenarnya buat internal aja atau mungkin buat eksternal aja gitu? Ya. Nah, atau dua-duanya? gini Kak, itu sebenarnya ada sejarah ya Kak. Sebelum aku bikin tuh kayak kan ini ya. Karena aku yang sebagai ketua flatnya dan aku yang mengajukan juga di awal itu dulu aku sempat mikirin gimana biar apa efeknya tuh semua bisa dapat setim KMPI ya. Cuman karena apa kurangnya persiapan juga sama waktu yang mepet, aku takutnya tuh kayak nggak berdampak gitu. Takut kayak acara itu cuma sebatas kayak takut lebih ke nggak jalan dengan baik gitu lah. Oke. Makanya aku ambil ke bagian internal dulu yang gimana kan ini baru pertama kali ya untuk nyoba-nyoba. Nah, aku mau lihat dulu nih dampaknya seperti apa saat jalan di internalnya. Jadi misal pun besok, nanti kalau hasil kok bagus, nanti akan saya coba untuk alat lagi, bisa perbaiki lagi untuk angkatan selanjutnya biar bisa diteruskan seperti itu. Oke. Ya, cukup bagus ya berarti ya kan. Terus kira-kira apa ya Kak? Ada kayak tantangan terbesar gak gitu ketika menjalankan proker itu ada kayak apa ya? Tantangan yang dilalui selama proker tadi ya? Ada Kasrak Plus, ada yang ngopi itu tadi nanti. Ya. Untuk tantangan terbesar jujur itu dari segi pengendalian sih. Jujur. Dari pengendalian tuh menurut kami berempat tuh kayak sulit banget ya, kayak gimana biar acara tuh kayak kan sebelum kita acara ada cuma juga planning kan, merencanain ini itu, nyiapin ini itu gitu kan. Terus juga perlu kita ngecek-ngecek barang-barang sampai mana nih gitu gini. Nah, yang paling kita tuh kesulitan tuh bakal yang ada di controlling yang dimana kayak ini tuh udah jalan sampai mana ya, ini sampai mana ya, itu sih Kak. Yang agak kita tangan terbesar, namun kami juga bisa dikapi ya, kayak walaupun ada sesuatu yang emang dadakan terjadi, kami bisa kerjasama juga sih dengan cara komunikasi yang penting sih, gitu. Oke. Tadi udah. Tadi kan udah dari Kak Aziz nih untuk menyuarakan pendapatnya. Nah, untuk dari pendapatnya Kak Raisa nih tentang tantangan terbesar gitu ketika menjalankan proker di divisi Kasrak tuh gimana? Tantangannya menurutku tuh paling susah itu waktu dikomunikasi sih. Oke. Pasti kan kalau misalkan Kasrak itu kan bahas isu-isu dan kita tuh bisa kasih penjelasan ke teman-teman, tapi kita sendiri juga pasti di internal tuh ada struggle-nya gitu loh, perbedaan pendapat. Bener banget seperti yang dikatain Raisa, aku izin nambahin ya. Jadi sebenarnya kendala Kasrak itu banyak, terutama salah satunya itu ada kayak kendala dalam kita menentukan topik atau isu yang ingin kita angkat di proker dan agenda yang akan kita laksanakan itu. Kayak menentukan isu yang cocok, yang baru-baru ini lagi hot banget itu kan kayak susah kan. Terus gimana caranya menentukan planning, terus kayak kita bikin konsepan biar teman-teman ini pada aktif buat diskusi. Jadi kan kita harus menentukan isu yang benar-benar hot topik, terus yang semua orang itu tahu tentang isu itu. Tapi itu misal kayak nyari referensi atau isunya itu yang tren mungkin dari politik atau mungkin dari artis atau dari apa? Kayak kalau nyari itu ya, kita pasti nyarinya di sumber-sumber yang terpercaya kan. Yang lagi banyak banget diperbincangkan. Terus kita juga benar-benar riset ke, kayak mungkin riset ke jurnal mungkin yang lebih terpercaya. Terus ke kayak
web-web berita yang udah terverifikasi gitulah. Pokoknya nggak boleh salah ngambil sumber. Oh, oke. Nah, itu dari hasil referensi, dari nyari jurnal, dari nyari referensi-referensi lain. Nah, itu ketika nanti udah terkumpul, kan nanti dipublikasi. Nah, dipublikasinya itu lewat apa, Kak Dila? Kalau boleh tahu. Kalau contohnya untuk agenda ngopi dan Kasrakles, jadi awalnya kan kalau Kasrakles kan kita diskusiin dulu di internal Kasraknya. Nah, setelah udah dapet nih kesimpulannya atau bahan yang ingin kita publikasikan, kita nanti dipublikasiinnya lewat media sosial Instagram. Nanti kita post di feed. Terus untuk ngopi juga nanti hasil diskusi atau pembahasan yang kita bahas itu dibikin kesimpulannya, nanti kita post juga di feed Instagram Polines. Ya, KMPI Polines. MPI Polines maksudnya. KMPI Polines. Oke, gitu ya. Nah, tadi kan Kak Dila ini ngejawab publikasinya itu nanti lewat feed IG FKMPI gitu kan. Nah, aku mau nanya buat Kak Ulaya nih, gimana ya cara kan tadi udah nyari terus nyari referensi, terus nanti ngumpulin terus dipublikasi. Nah, itu gimana caranya referensi itu tersebut itu relevan bagi mahasiswa, itu gimana gitu? Tetap relevan bagi mahasiswa. Nah, itu nyari konteksnya itu gimana buat mahasiswa, atau ada konteks lain gitu loh buat Kasraklas tadi. Ini tuh bisa dijawab sama Agis. Soalnya kan itu Kasraklas kelas baru ya. Terus dia juga akademiknya, jadi dia paham. Oh, oke. Mungkin kalian saya Kak untuk masih relevan ya dia sama gimana biar bisa dipublikasikan. Untuk kan ini awal-awal tuh kita ada riset terlebih dahulu. Itu Kasraklas tuh kami kan ada ini pemilihan isu. Oke. Dan dari aspek isu ada dua kategori. Yang dimana satu kategorinya itu isu strategis, yang lainnya adalah isu insidental. Nah, untuk FDI aja nih, insidental tuh kayak yang lagi baru ini kedatangan, kayak isu baru anget-anget, terus isu yang memang lagi tadi yang izin. Nah, kayak gitu. Kalau isu strategis tuh kayak gimana sebuah permasalahan ini itu apakah mempengaruhi sama kehidupan kita yang kan masa mendatang gitu. Nah, untuk Kasraklas itu ambil segi isu strategisnya. Nah, gimana kita menyikapi terlebih dahulu sebuah hal itu, kita merumuskan masalahnya, kita bahas bareng-bareng, terus kita hasil riset itu gimana, entah kita olah datanya, kami buat sedemikian rupa, ntar udah kita lewatin evaluasi sudah cocok, udah masuk di desainnya, ntar dipublikasikan. Untuk relevan masih tetap kami ambil sebagai pandang output ke mahasiswa. Gimana tuh kayak dari anak-anak mahasiswa tuh bisa menerimanya. Oke. Nah, tadi kan teman-teman nih udah tahu nih ada beberapa penjelasan dari kakak-kakaknya ini. Nah, aku mau nanya lagi nih buat Kak Ulaya. Tadi kan ada dua tuh, Kasraklas sama ngopi. Nah, untuk ngopi sendiri tuh sistematika acaranya tuh bagaimana ya Kak kira-kira? Waktu itu ngobrol perkara isu ya Pak. Nah, jadi itu sistematikanya tuh sebagai kayak sebelumnya kan kita udah melaksanakan acara pelatihan diskusi. Nah, ngopi itu sebagai implementasinya. Jadi itu nanti ngopi itu kan dilaksanakan seluruh tim FKMPI. Nah, itu nanti kita nyiapin isinya. Terus nanti agar diskusinya efektif, kita bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, terus dari jawaban-jawaban kelompok tersebut, kita
cari kesimpulan nih untuk kita mempublishnya di Instagram. Jadi itu sama kayak Kastaklas, tapi bedanya Kastaklas itu internal divisi Kasrak. Kalau ngopi itu seluruh tim FKM. Ya, jadi kalau Kasraklas itu kan hasil diskusi dari internal divisi Kasrak aja. Kalau misalnya ngopi kan hasil diskusi dari teman-teman tim FKMPI Polines ini. Kita cari kesimpulannya lagi. Habis itu di-post. Ada lagi nih perbedaannya. Buat lebih jelasnya kalau di Apa tuh, Kak? ngopi, Diane ambil isu yang insidental. Kalau Kastaklas kita ambil yang isu strategis. Biar kena semua gitu. Aku mau nanya buat semua nih, buat semua divisi Kastrak nih ya kan. Yep, boleh. Untuk harapannya sendiri untuk divisi Kastrak itu buat kedepannya itu bagaimana gitu? Mungkin mulai dari Kak Aziz Harapan untuk yang saat ini apa yang akan datang nih? yang akan datang. Yang akan datang. Oke. Mungkin waktu yang akan datang, gue harapannya Kastak itu tetap solid ya. Tetap solid. Solid, Ya, tetap. solid. Pasti ya tuh. Oke, solid. Solid dulu. Ya. Solid itu yang karena aku ngerasa kayak aspek solid itu gak diremehin. Oke. Terus benar sekali. kedua komunikasi Kak. Oke. Dapat solid, bisa komunikasi juga. Tetap terhubung. Dan ya tetap bisa aman aja sih sampai besoknya. Dan banyak yang join tim FKMPI Polines. Nah, itu yang paling penting. ya kan ya. Dan jangan lupa Teman-teman buat yang nonton ini jangan lupa untuk join di divisi Kastrak tim FKMPI Polines nih ya kan. Gitu. cocok banget buat kalian yang suka mikir kritis juga. Nah. Mengolah gimana cara berpikir kalian untuk mengembangkan sudut pandang yang baru guys. Seperti itu. Betul sekali. Nah mungkin bisa lanjut ke Kak Raisa nih. Harapannya untuk divisi Kastrak nih ke depannya itu bagaimana ya Kak ya? Harapanmu nggak jauh beda sih sama Aziz. Dan juga buat yang mau join ke FKMP ini, mereka biasanya tuh kurang tahu lah tentang Kastrak. Dan aku harap dari podcast ini tuh mereka bisa ngerti loh Kastrak itu juga lumayan kritis orang-orangnya, juga Oke. bisa jadi bekal lah. Nggak kalah beda sama divisi-divisi lainnya. Oke Kak. Nah lanjut lagi untuk Kak Ulaya nih. Harapan saya untuk Kasrak, semoga kita bisa tetap kompak dan kita harus saling jaga ngekompak. Oke untuk Kak Adila nih. Ah, Dan harapannya pasti untuk periode kita dan konflik itu lebih solid dan komunikasinya sesuatu jaga karena Kastak ini banget yang namanya Kastak kalau Kastak dari lain tapi Kastak dan kita dengan jalan jadi jangan itu asa itu lebih kayak apapun kan harus dulu kan sebelum menjalankan pekerjaan ini kita jangan biasanya nggak boleh kalau misalnya ada perbedaan di sini lihat pendapatku harus benar-benar sabarin dengan baik ya. Tapi ada perbedaan pendapat cuman ya harus menghargai sama lagi. dan untuk divisi Kastrak nih terima kasih banyak ya Kak telah hadir Sama-sama. dan mau untuk mengisi podcast divisi Kastrak untuk FKMPI untuk proker FKMPI hari ini gitu ya Kak ya. Makasih Kak undang kami. Ya, karena udah cukup lama juga ya Kak ya. Iya. Dan terima kasih banyak untuk kedatangan tamu spesial dari Kastrak nih Kak ya. Sama-sama Kak. Makasih Kak, kami juga sangat senang hati lah itu diundang ke acara podcast Kominfo ini bagus banget. Gitu. Oke, buat teman-teman yang sedang menonton dan sudah sampai akhir nih ya kan, semoga informasi ini menjadi gambaran buat nanti teman-teman ketika sudah join di FKMPI dan mau join di divisi Kastrak nih. Mungkin sudah saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.